Jadi ada hal yang disampaikan yaitu berkaitan tentang hari ini anak-anak yang memang selama ini ada di pengasuhannya Ibu Inara itu diambil secara paksa oleh ayah kandungnya atau mantan suaminya. Iya, sebetulnya bisa saja. Pengasuhan itu bisa beralih ya ketika memang ada satu kasus yang salah satu pihak itu sekarang sedang bermasalah itu, tetapi harusnya lewat jalur pengadilan. Sebenarnya tindakan Virgon membawa anak secara paksa tanpa persetujuan itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap uh, aturan hukum. Kalau misalnya saat ini anak dibawa sama Virgon, artinya tidak mendapat izin dari pemilik hak asuh, itu Virgon bisa dikenakan ya Undang-Undang Perlindungan Anak. Belum usai polemik yang membelit hubungannya dengan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, nama Inara Rusli kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, Inara mendadak menjadi sorotan usai kehadirannya yang tiba-tiba di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kehadiran Inara ke KPAI bukan tanpa alasan. Usut demi usut, langkah tersebut ia tempuh lantaran sudah lebih dari 1 pekan ia mengaku tak bertemu dengan ketiga buah hatinya. Anak-anak tersebut diketahui berada bersama sang mantan suami, Virgon, yang juga merupakan ayah kandung mereka. Padahal, Inara Rusli secara hukum tercatat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anaknya. Situasi inilah yang membuatnya diliputi kekhawatiran mendalam. Ia mengaku kesulitan untuk bertemu, bahkan sekadar memastikan kondisi ketiga anaknya. Lantas seperti apa penjelasan dari pihak Komnas Anak terkait kedatangan Inara kemarin? Benarkah dalam waktu dekat ini Inara akan dipertemukan oleh Virgon untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, di tanggal 30 Januari kemarin Ibu Inara datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Jadi ada hal yang disampaikan yaitu berkaitan tentang hari ini anak-anak yang memang selama ini ada di pengasuhannya Ibu Inara itu diambil secara paksa oleh ayah kandungnya atau mantan suaminya. Kemudian juga hari ini Ibu Inara juga menyampaikan bahwa kesulitan, ya beliau kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Setiap kali ada kasus seperti ini di Komnas Perlindungan Anak, biasanya kami setelah menerima aduan, biasanya akan ada surat pemanggilan ya dari pelapor kepada pihak terlapor. Nanti kita akan panggil, terus kemudian juga kita harus sama-sama mendengarkan dari kedua belah pihak. Jadi kemarin kita sudah dengarkan juga dari Ibu Inara, jadi nanti kita surat pemanggilan juga kita dengarkan juga dengan dari Pak Fitgon atau ayah dari anak-anaknya. Nah, jadi kami di Komnas Perlindungan Anak sebetulnya ini ketika memang ada situasi dan kondisi orang tua yang sedang bermasalah ataupun orang tua yang sedang mengalami kondisi yang memang untuk konsumsinya orang dewasa, harusnya tidak melibatkan anak-anak ketika hal ini terjadi di dalam rumah tangga ataupun ketika mereka melakukan perpisahan. Kalau kami di Komnas Perlindungan Anak, pasti ketika sudah ada putusan yang sudah ditetapkan di pengadilan, ya harusnya itu diikuti ataupun diterima oleh para pihak yang mungkin sekarang sedang memperebutkan hal tersebut. Nah, kalau kami di Komnas Perlindungan Anak selalu berpihak kepada anak-anak, yang pasti dengan berkaitan tentang apa yang terbaik untuk anak-anak. Datang ke Komisi Perlindungan Anak dengan perasaan penuh kekhawatiran, Inara Rusli pun tanpa ragu menceritakan seluruh kronologi yang ia alami. Mulai dari awal mula peristiwa ini terjadi, hingga kondisi yang membuatnya akhirnya memberanikan diri mencari perlindungan ke lembaga negara tersebut. Sebagai seorang ibu, rasa cemas tentu tak bisa ia sembunyikan. Inara mengaku hanya ingin memastikan keadaan ketiga buah hatinya dalam kondisi baik. Lebih dari itu, ia berharap setidaknya masih diberi ruang untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan anak-anaknya,
meski situasi rumah tangga yang pernah ia jalani kini telah berakhir. Lalu curhatan seperti apa yang disampaikan Inara ke Komnas Anak terkait perkara ini? Kemarin informasinya pada saat dia diambil anaknya sampai dengan kemarin itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi terus kemudian juga handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Ya pastinya ada rasa khawatir yang oleh seorang ibu rasakan ya ketika harus berpisah dengan anaknya secara mendadak seperti itu. Nah, jadi si Ibu Inara berharap bahwa dia tetap bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, terus juga bisa berkomunikasi dengan mantan suaminya atau ayah dari anak-anaknya supaya ini bisa dibicarakan dengan baik. Walaupun memang ada masalah, tetapi harusnya ini bisa menjadi satu komunikasi yang tidak membuat ataupun tidak memutus komunikasi seorang ibu dengan anak-anaknya. Nah, seperti itu sih kemarin yang disampaikan kepada kami di Komnas Perlindungan Anak. Kemarin sih ceritanya tidak seperti itu. Jadi datang ya ke rumah, terus kemudian membawa pergi anak-anaknya. Setelah itu sudah tidak bisa dihubungi lagi, tidak ada komunikasinya seperti itu. Kemarin informasinya hanya sebatas itu saja sih. Kemarin tidak dijelaskan secara rinci ya, tetapi tadi hanya menyampaikan ini anak-anak sudah sudah hampir 1 minggu lebih itu tidak ada komunikasi dengan Ibu Inara. Lalu terus kemudian juga Ibu Inara mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga juga tidak bisa. Lalu mencoba berkomunikasi dengan Bapak Virgon juga tidak bisa. Nah, jadi artinya tadi punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Meski secara sah memegang penuh hak asuh atas ketiga anaknya, Inara Rusli nyatanya belum bisa sepenuhnya merasa tenang. Pasalnya, ia menyadari bahwa peluang perubahan pengasuhan anak tetap bisa terjadi, terlebih jika mantan suaminya, Virgon, mengajukan permohonan pengalihan hak asuh melalui jalur hukum. Kekhawatiran itu kian menguat mengingat kasus yang kini menimpa Inara, terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardah Tinamawa. Situasi tersebut dinilai berpotensi menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Virgon dalam proses persidangan guna mengajukan pengambil alihan hak asuh atas ketiga anak mereka. Sejalan dengan hal tersebut, pihak Komisi Perlindungan Anak pun menyampaikan bahwa secara hukum, Virgon memang memiliki peluang untuk mengajukan dan mengambil alih hak asuh anak. Iya, sebetulnya bisa saja. Pengasuhan itu bisa beralih ya ketika memang ada satu kasus yang salah satu pihak itu sekarang sedang bermasalah itu, tetapi harusnya lewat jalur pengadilan ya. Kalau memangnya dari Bapak Virgonnya memang merasa bahwa anak-anak hari ini takut mereka mengalami trauma secara psikis ya, jadi harusnya melibatkan para profesional ya. Jadi nanti ketika ingin mengambil satu langkah adalah langkah rekomendasi yang sudah dilakukan para profesional, misalnya para psikolog yang memang melihat anak tersebut mengalami trauma atau tidak. Kenapa? Karena selama ini pengasuhan sepanjang Ibu Inara dan Bapak Virgon itu berpisah, pengasuhan anak-anak itu terhadap di Ibu Inara. Artinya pengasuhan yang selama ini selama bertahun-tahun itu sudah dilakukan oleh seorang ibu. Nah, sekarang tiba-tiba harus diputus, terus kemudian tiba-tiba harus beralih. Ini kan sesuatu hal yang justru malah membuat beban di anak-anak ini. Ada apa? Jadi anak-anak itu harusnya dijelaskan kenapa anak-anak ini harus tinggal sementara dengan ayahnya karena hari ini ibunya sedang berkonflik. Kenapa misalnya hari ini harus dengan ibunya karena mungkin sekarang ada satu masalah dengan mantan suaminya yang belum diselesaikan. Harusnya kan seperti itu. Nah, kita di Komnas Perlindungan Anak ketika ada kasus seperti ini selalu kita minta kepada orang dewasa tadi untuk melakukan satu komunikasi, mediasi yang baik ya untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa melibatkan anak-anak ketika permasalahan mereka itu hadir di kehidupannya. Nah, ini sebetulnya kan bisa terjadi oleh siapapun ya, apakah public figure atau siapapun ini juga bisa terjadi, tetapi harusnya lebih bijaksana lagi ketika hal ini terjadi pun ini harusnya dipisahkan masalahnya dengan kehidupan anak-anak mereka. Meski tujuan yang dilakukan Virgon dinilai benar oleh sebagian pihak, namun cara yang ditempuh justru berpotensi menyeretnya ke ranah hukum. Terlebih, secara undang-undang,
Inara Rusli masih tercatat sebagai pemegang penuh hak asuh atas ketiga anak mereka. Inilah poin krusial yang kemudian menjadi sorotan. Tindakan sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal tersebut pun kini mulai dikaji lebih dalam oleh pakar hukum Agustinus Nahak. Dalam pemaparannya, Agustinus Nahak mengungkapkan sejumlah poin penting terkait kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Virgon. Sebenarnya tindakan Virgon membawa anak secara paksa tanpa persetujuan itu sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang mengatur tentang anak berdasarkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi harusnya ketika anak itu dibawa harus ada persetujuan daripada inara karena dia selaku pemilik hak asuh, ya, pemilik hak asuh. Yang kedua, kalau misalnya saat ini anak dibawa sama Virgon, artinya tidak mendapat izin dari pemilik hak asuh, itu Virgon bisa dikenakan, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk dengan di sini kalau saya bilang itu juga termasuk kekerasan terhadap anak, karena kan anak masih di bawah umur, harusnya masih di bawah perlindungan ibunya atau pemilik hak asuh. Toh kalau memang kasus inara tersebut nanti misalnya kasus itu masuk ke ranah peradilan, inara divonis bersalah, sebenarnya tidak perlu dibawa sih secara paksa. Sebenarnya Virgon tinggal mengajukan aja permohonan ke pengadilan untuk membatalkan hak asuh anak daripada saudari inara gitu. Harusnya Virgon harus profesional, dia datang aja bersurat atau mengadukan gugatan aja ke pengadilan dengan dasar kasus inara yang hadapi sekarang, masalah viral, masalah kasus yang ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan, itu fatal ya buat masa depan, masa tumbuh anak, sehingga saya rasa mengajukan permohonan ke pengadilan membatalkan hak asuh itu lebih positif daripada membawa anak lalu dianggap melarikan anak atau tidak memberitahukan kepada pemilik hak asuh. Itu ada konsekuensi hukumnya. Kedatangan Inara Rusli ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun sontak memicu beragam reaksi dan memanaskan suasana di tengah publik. Kabar tersebut menuai pro dan kontra, bahkan memancing tanggapan keras dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Tessa Mariska. Ia menilai langkah yang diambil Virgon dengan membawa ketiga anaknya justru sudah tepat. Menurut Tessa, sebagai seorang ayah, Virgon memiliki hak untuk mengevakuasi sekaligus melindungi anak-anaknya. Terlebih, di tengah kasus yang kini menyeret nama Inara, situasi tersebut dinilai berpotensi berdampak pada kondisi mental dan psikologis anak-anak. Itu kok dibawa, kecuali kalau dibawa sama orang gak kenal. Ini dibawa kan sama bapaknya sendiri. Kenapa harus mengadu? Harusnya mengadu itu sama Allah. Ya Allah, maafin gue karena setelah video 2 jam anak gue diambil sama bapaknya. Itu harusnya paling benar mengadu. Kok mengadu ke KPAI? KPAI mengadu harusnya justru dia itu meminta kepada mantan suaminya, baik-baikin mantan suaminya, minta maaf, tidak ada salahnya, minta maaf sama mantan suami dan bilang, anak aku ambil ya, atau anak apa ya. Terus kenapa sekarang baru ingat anak? Setelah kejadian 2 jam ya baru ingat anak ya. Cucok ya kamu ya. Menurut gue lu itu terlalu, atau mungkin gak mau ngilang beritanya. Kan kemarin berita udah gak hilang nih, karena sama si istri suami Siri kan udah dilepeh. Ngilang nih berita, apa nih biar naik lagi nih. Pinter banget sih Anda, biar naik lagi ya. Menurut gue anak dalam keadaan aman-aman aja, mantap-mantap aja. Dan kita bisa pantau di sosmed bapaknya, di sosmed tantenya, bahwa anak baik-baik saja. Dan sekarang malah opungnya ngejemput ke sekolah, malah opungnya mengenakan kerudung, memantaskan diri untuk menjemput cucu-cucunya karena sekolah di sekolah Islam. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan menurut gue. Yang namanya bapak dari anak-anak gak rela jika anak-anaknya diadop atau diambil hatinya oleh lelaki yang belum
bukan siapa-siapa yang belum ikatan suami yang sah. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.